Halo, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau membahas terkait dengan saham yang baik atau saham terbaik menurut aku yang bisa direkomendasikan untuk investasi di tahun 2023 ya. Di mana saham ini memiliki laba yang sangat bertumbuh di kuartal 1 tahun 2023 serta memiliki fundamental yang sangat bagus. Oke, untuk sebelum saya lanjut videonya, teman-teman silakan like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan saham. Oke, saham yang saya maksud di sini itu adalah saham Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, di mana pada saat video ini dibuat bahwa harga saham Bank BRI itu adalah menyentuh di harga Rp5.150 per lembar sahamnya, sehingga untuk membeli satu lot sahamnya itu membutuhkan uang sebesar Rp515.000, di mana kita bisa lihat bahwa dari kurun waktu IPO harga saham Bank BRI itu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun secara signifikan dan mengalami tren yang terus naik seperti itu. Kemudian kita bisa lihat dari trendline atau candle secara mingguan juga di sini dilihat bahwa harga saham BRI itu juga terus cenderung mengalami peningkatan. Jadi secara trendline dalam jangka waktu yang sangat panjang harga saham BRI ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga mengacu dari harga ini kita bisa lihat bahwa harga saham Bank BRI ini sangat cocok untuk investasi kurun waktu yang sangat panjang. Nah, kemudian ketika kita lihat dari price performanya, kita bisa lihat dari kurun waktu 5 tahun terakhir itu harga saham Bank BRI itu sudah naik sebesar 44,89%. Kemudian dari range harganya kita bisa lihat dari harga terendah dan harga tertinggi. 5 tahun terakhir harga terendahnya itu pernah menyentuh di harga Rp2.391 per lembar sahamnya. Kemudian ketika kita lihat dari anak perusahaan Bank BRI itu sendiri, di mana Bank BRI memiliki beberapa anak perusahaan, untuk teman-teman bisa lihat lebih detailnya terkait dengan anak perusahaan. Kemudian kita lihat dari segi laporan keuangan dari Bank BRI kuartal 1 per tanggal 31 Maret 2023. Namun saya sampaikan terkait dengan angka yang disajikan di sini itu adalah dalam bentuk jutaan rupiah ya teman-teman, di mana kita bisa lihat yang pertama terkait dengan aset per 31 Desember tahun 2022 itu sebesar 1.865,6 triliun, di mana pada tanggal 31 Maret tahun 2023 itu asetnya sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 1.822,9 triliun. Nah, kemudian terkait dengan liabilitas atau hutang dari perusahaan, di mana Bank BRI itu pada tanggal 31 Desember tahun 2022 lalu itu memiliki utang sebesar 1.562 triliun. Dan ini sangat menarik sekali, di mana di per kuartal pertama di 31 Maret tahun 2023 hutang dari Bank BRI itu yaitu sebesar 1.538,5 triliun. Jadi secara cukup signifikan mengalami penurunan dari tahun 2022. Kemudian ketika kita lihat dari ekuitasnya, di mana total ekuitas yang dimiliki dari Bank BRI ini sendiri atau modalnya, itu kita bisa lihat di tahun 2022 itu sebesar 303 triliun, dan di tahun 2023 itu sebesar 284,5 triliun. Kemudian kita bisa lihat dari segi pendapatan dan beban operasional dari Bank BRI itu sendiri, kita bisa lihat bahwa di sini terkait dengan pendapatan bunga dan syariah, di mana pendapatan bunga dan pendapatan syariahnya itu total pendapatan itu mengalami peningkatan teman-teman. Jadi di tahun 2022 itu hanya sebesar 36,7 triliun, dan di tahun 2023 itu sudah mencapai 42,46 triliun. Jadi ini sangat signifikan mengalami peningkatan. Kemudian dari beban bunga yang ditimbulkan, di mana bebannya juga di sini mengalami peningkatan yaitu dari 6,3 triliun menjadi 9,6 triliun. Sehingga terkait dengan pendapatan lain itu juga ada pendapatan premi atau dan beban iklan yang ditimbulkan, di mana pendapatan preminya itu juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 278 miliar itu menjadi 442,3 miliar. Jadi secara signifikan mengalami peningkatan, sehingga total pendapatan yang didapatkan itu di tahun 2022 itu menjadi 9,9 triliun, dan di tahun 2022 itu sebesar 8,7 triliun. Jadi secara signifikan di tahun 2023 itu pendapatan operasionalnya mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, kemudian ketika kita hitung setelah beban operasional lainnya yang ditimbulkan,
dari semua pendapatan bunga dan syariah serta pendapatan premi serta dipotong dari beban-beban yang ditimbulkan, itu kita bisa lihat laba operasionalnya secara netonya itu ya sebesar 19,5 triliun, di mana ini lebih besar dari tahun 2022 yaitu hanya sebesar 15,3 triliun. Nah, ketika kita lihat untuk laba tahun berjalannya, di sini kita lihat bahwa untuk total laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 15,5 triliun dibanding tahun 2022 hanya sebesar 12,2 triliun. Kemudian secara earning per share-nya kita bisa lihat di sini bahwa di tahun 2023 sendiri untuk kuartal pertama itu sudah jauh meningkat yaitu sebesar 102, di mana di tahun 2022 kuartal pertamanya itu hanya menyentuh di angka 80. Jadi di kuartal 2023 kuartal 1 ini sangat signifikan mengalami peningkatan. Kemudian kita lihat secara tabel atau dalam grafik, kita bisa lihat earning per share-nya atau keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk per lembar sahamnya itu juga mengalami peningkatan, teman-teman. Di sini dari tahun 2020 itu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Kemudian terkait dengan net profit dari BRI itu sendiri, kita bisa lihat di sini adalah sebesar 15,50 triliun. Dalam grafik juga kita bisa lihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terkait dengan net profitnya juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa saham Bank BRI ini terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kemudian dari segi dividen per share-nya itu juga cukup besar yaitu sebesar Rp288,22 per lembar sahamnya. Kemudian dari book value per share-nya itu sebesar 1.844. Jadi harga wajar saham perusahaan itu sebesar 1.844. Kemudian dari valuasinya kita bisa lihat bahwa dividen yield-nya itu terakhir yaitu 5,6%. Ini sangat baik sekali. Kemudian dari fair atau fair earning ratio-nya 12,59 kali. Kemudian dari price book value rasionya itu baru 2,79 kali. Ini artinya harga saham Bank BRI sekarang itu baru sebesar 2,79 kali dari harga bukunya atau book value per share-nya itu sebesar 1.844. Nah, kemudian dari segi profitability-nya juga cukup bagus. Kita bisa lihat bahwa dari segi return of equity-nya itu sebesar 22,16%. Nah, secara grafik kita bisa lihat dari tahun 2020 return of equity-nya itu cenderung terus mengalami peningkatan sampai di tahun 2023. Ini cukup baik sekali. Kemudian dari segi liquidity, di mana terkait dengan DER-nya itu sebesar 550,29, memang cukup besar karena ini adalah sektor perbankan, akan tetapi terkait dengan pertumbuhan dari laba itu cukup baik, teman-teman, dari saham BRI itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita lihat secara grafik dari profitability-nya terkait dengan net profit margin serta operating profit margin atau OPM-nya itu juga cenderung mengalami peningkatan. Ketika kita lihat dari tahun 2020 itu cenderung mengalami peningkatan secara signifikan dan seimbang dengan NPM dan OPM-nya. Kemudian dari segi return of asset, DER dan ROE-nya juga cenderung mengalami peningkatan, di mana return of equity-nya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini sudah mulai membaik dan terus mengalami peningkatan. Nah, kemudian terkait dengan DER ini juga dari tahun 2020 yang sangat tinggi sekali, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021. Jadi sudah mulai mengalami penurunan dan sekarang sudah stabil seperti itu, teman-teman. Kemudian terkait dengan growth-nya, untuk growth dari saham Bank BRI itu sendiri, di mana kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 untuk kuartal 4-nya itu hanya tumbuh atau growth 5,15% terkait dengan revenue growth-nya. Nah, di tahun 2023 kuartal pertama revenue growth-nya itu hanya minus 0,09%. Namun kita bisa lihat bahwa net income growth-nya atau net income dari Bank BRI itu sendiri di kuartal pertama tahun 2023 ini itu meningkat sebesar 29%. Jadi ini sangat menarik sekali, di mana di tahun 2022 kuartal pertamanya itu hanya bisa tumbuh sebesar 3%. Cuman di tahun 2023 kuartal pertama itu sudah tumbuh sebesar 29,3%. Jadi ini sangat menarik. Kemungkinan ke depan harga sahamnya juga akan terus mengalami kenaikan atau peningkatan. Jadi berdasarkan data-data yang saya sampaikan tersebut, saham Bank BRI itu sangat menarik untuk diinvestasikan dalam kurun waktu yang sangat panjang, di mana di tahun ini sudah membukukan laba yang cukup signifikan, teman-teman. Mungkin itu saja terkait dengan pembahasan saya dari saham Bank BRI. Sebelum saya akhiri, teman-teman, disclaimer ya, semua saham yang saya sebutkan itu bukan rekomendasi ajakan untuk beli, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi, dan segala risiko yang ditimbulkan baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab masing-masing ya buat teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, teman-teman silahkan di like, di subscribe,
terlebih dahulu agar video ini semakin berkembang. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.